Buku yang pertama ada. Buku yang pertama adalah buku Dating dari The School of Life. Buku kedua ada. Bukunya Jay Shetty yang judulnya 8 Rules of Love. Buku ketiga ada. Waduh, buku ketiga yang Almira Bastari deh. Judulnya apa? Judulnya Home Sweet Loan. Ya. I am light, I'm not the things my family did. Video roll ya. Oke. Video roll. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di segmen terdampar dari podcast Kepo Buku. Sebuah podcast atau sebuah segmen yang intinya menanyakan apa buku favorit tamu-tamu kita. Namun kita kemas dengan skenario bahwa setiap tamu akan kami damparkan di sebuah pulau terpencil dan hanya boleh membawa 3 buah buku dan bonus 1 buah lagu atau 1 buah album dari artis yang sama. Nah, langsung aja, tamu kita kali ini adalah seorang yang sangat spesial. Selalu spesial sih memang, tapi ini spesialnya karena beliau ini adalah seorang podcaster. Saya mau menyebutnya Dewi Cinta. Waduh, serem juga ya Dewi Cinta. Ya masa gue mau bilang Mak Comblang kan gak mungkin juga dah. Ida Umamah, apa kabar? Alhamdulillah, Om Rani sehat ya? Sehat dah, sehat. Masih dengan podcast I Think I Wanna Date You? Belum, Oh, kemarin bikin segmen baru di YouTube namanya Bicara Cinta. Bicara Cinta. Lu kenapa sih emang bucin banget kali lu ya? Iya, karena sejak kecil tuh banyak pengalaman yang absurd gitu ya. Cara-cara mengajar cowok, kayak nggak beruntung di hal-hal yang romantis gitu loh Om Rani. Oh, gitu. Susah dapat pacar gitu. Terus? Tolong dicatat saudara-saudara. Ida Umamah susah. Oh enggak, ntar nanti kita kutip buat boleh. masukin di TikTok ya. Iya. Ida Umamah susah dapat. Jadi kalau misalnya ada yang jomblo sesuai sama kriteria, boleh nanti ya. Asik. So, I Think I Wanna Date You sekarang non-aktif atau gimana? Iya, jadi nonaktif. Tapi sebenarnya ada rencana untuk dibangkitkan, cuman nggak tahu nanti lagi digodok-godok gitu. Oke. Antisipasi seandainya nanti sudah selesai digodok. I Think I Wanna Date You itu sebenarnya bicara soal dating ya? Atau lebih spesifik online dating? Iya kan 2019 itu gue bikin podcast soal dating apps karena gue pengguna dating apps Om Rane. Nah terus gue pikir kayaknya seru nih kalau misalnya ada podcast yang ngobrolin hal yang berimbang soal dating apps. Ada yang nikah, ada yang enggak, ada yang misalnya kena scammer, catfishing dan segala macam. Tadinya emang gue pure ngasih info yang berimbang aja gitu kan. Oke. Terus lama-lama kayaknya kalau dating apps gue kan udah nggak pakai lagi nih gitu 2 tahun belakangan, jadi udah nggak relate. Udah gak pakai. udah nggak seaktif dulu Oh, gitu. udah nggak seaktif dulu, Makanya oke. akhirnya diperluas ke ranah relationship, dating and relationship. Dan kemudian sekarang di YouTube dengan Bicara Cinta. Iya betul. Jadi itu kontennya tentang apa? Kontennya tentang apa ya? Cinta. Cinta Cie. juga, cuman nggak terbatas sama online dating. Tapi khususnya ini yang belum belum menikah lah, buat teman-teman yang belum nikah gitu. Oh, jadi gue udah gak bisa dong. Ya gimana kan gue juga belum nikah Rane. Gitu kan nanti beban saya saingan sama podcast curhat babu. Tapi seru Bicara Cinta. Langsung aja coba dicek nanti di Ida Umamah ya. Iya. Kanal YouTube-nya IDHA, pakai H, Ida Umamah gitu. Tapi tujuan kami sebenarnya membawa Kakak Ida ke sini kali ini adalah karena kita juga pengen mendamparkan dia Waduh. di pulau terpencil Kepo Buku dengan hanya membawa 3 buku. Jadi kita akan mulai dengan langsung aja ya, buku yang pertama ada. Sambil nanti diselang-seling kita akan bicara cinta juga ala Ida Umamah nanti. Anjay, buku yang pertama. Yang pertama. Oke. Oke. Buku yang pertama adalah buku Dating dari The School of Life. Judulnya Dating. Oke. Itu yang nulis dari tim The School of Life. Dan buku ini tuh jarang banget dibahas oleh Bookstagram atau Bookfluencer di Indonesia ya khususnya. Oke. Karena pas gue searching tuh kayak wah kok jarang banget gitu. Padahal ini bukunya bagus menurut gue. Walaupun ratingnya gak terlalu bagus juga. Entah kenapa. Dating
The School of Life itu maksudnya apa sih, penulisnya atau gimana? Jadi di School of Life itu kan kayak sebuah kolektif atau organisasi yang menginisiasi gerakan tentang self improvement, relationship gitu. Jadi dia menelurkan buku-buku atau series, misalnya ada love series, ada self love series, ada job series gitu. Banyak sih omongannya. Tapi kalau gue kan karena gue tertariknya sama hal-hal yang berbau relationship, makanya buku dating itu gue beli waktu tuh impor 30 hari nunggunya. Lama banget ya, sampai kering. Setelah 30 hari datang nggak dapat, lu kelewatan udah bener. Nah itu gitu. Tapi untungnya buku ini ternyata worth it banget. Bukunya kecil, mungkin ukuran A5 lah ya. Sekarang A5. Dan di situ tuh isinya tentang bagaimana sejarah kencan dari tahun 1460-an sampai 2075. Prediksi kencan 2075. Gokil. Jadi jadi itu kayak dia benar-benar merunut ya dari awal. Merunut, iya. Jadi ada salah satu bab gitu Om Rana. Jadi sejarah kencan, misalnya 1460-an tuh dulu kencan itu dimaknai oleh dua kerajaan, Inggris dan Spanyol. Dan anak-anak rajanya yang masih berumur 3 tahun atau 2 tahun itu, dia udah ditunangin. Nah jadi dulu kencan itu for the sake of power gitu lah, melebarkan kekuasaan. Jadi udah ditunangin tuh pas mereka masih piyik-piyik gitu. Lama-lama ada sejarah novel romance pertama, ada Romeo and Juliet apa segala macam. Hingga akhirnya 2000-an ada internet. Nah 2075 ini prediksinya adalah nanti teman-teman yang jomblo tidak perlu bersusah-susah mencari cowok atau cewek sendiri gitu. Sebab ada AI. Jadi nanti ada teknologi yang Ida karakternya gini mungkin dari kayak psikologisnya kayak gimana, karakternya kayak gimana, behaviornya kayak gimana. Nah nanti tinggal masukin, habis itu ntar dia yang matchmaking. Oh ada nih, ternyata lo kan maunya yang looknya misalnya bagus 180 cm tingginya atau apa, sama-sama yang extrovert atau mau yang introvert atau yang gimana. Secara habit, secara apa itu langsung di matchmaking. Katanya gitu 2075. 2075 masih lama, masih cukup waktu lah. Iya, tapi kalau menurut gue sih kayaknya gak nyampe 2075 sih. Gak mungkin ya. Enggak, gue tadi bayangin lu nyebut AI, gue pikir nanti bakal pacaran sama AI atau gimana. Itu mah udah ada Om Rani. Serius? Yang menikahi AI. Serius? Ada, kemarin gue baca di narasi TV. Jadi seorang cewek yang menikahi cowok AI, dan cowok AI-nya bisa dibawa kemana-mana, makan di restoran. Jadi ya kayak gitu. Hai, dunia. Tapi jadi memang di buku itu ada sejarahnya tentang sejarah kencan dari waktu ke waktu sampai ke titik di mana? Yang zaman sekarang ya? Sampai ya prediksi 2075 sih terakhir gitu. Jadi udah bisa melihat visi ke depannya kayak gimana. Kenapa buku itu yang lu pilih? Buku ini gue pilih ya karena menurut gue worth to read again, berulang-ulang gitu. Jadi gue bisa flashback kalau misalnya pas kencan dulu kayak gimana. Karena bukunya kan gak cuma sejarah kencan, tapi ada bagaimana cara lo berpakaian, cara lo makan, cara lo menanggapi sesuatu kalau lagi kencan gitu-gitu. Siapa tahu pas terdampar, ada cowok satu bagian. Kan lumayan. Ada warlock di pulau itu gitu ya, yang ternyata lagi nangkap ikan, ngeliat ada Ida gitu. Iya, kan bisa menerapkan ilmu-ilmu kencan di buku itu. Dari tahun ke tahun ya. Iya. Gokil. Gitu, apa yang menarik, yang mungkin bagian-bagian yang paling menarik dari buku itu menurut lu sebagai seorang yang banyak bicara soal cinta? Iya, jadi yang apa menarik, mungkin ada yang kisah cinta dari zaman dahulu atau apa yang menarik-menarik gitulah, yang seru-seru gitu. Kalau ini kan sebenarnya bukunya agak-agak how to ya. Selain refleksi kira-kira kita tuh sukanya yang kayak gimana pasangannya, terus ada nih cara-cara kita menjalin obrolan. Jadi misalnya orang kan bilangnya, gue gak suka small talk. Misalnya gue lebih suka deep talk. Terus nyari pacar itu yang suka ngomongin berat-berat apa segala macam, topik-topik serius. Padahal kalau pas pertama kenal sama orang dan kencan pertama itu, yang menarik ya topik-topik yang daily life gitu, hobi, interestnya apa. Kan gak mungkin baru ketemu terus kira-kira menurut kamu Indonesia 2045 kayak gimana nasibnya? Kan
gak mungkin ya. Pasti kan ngobrolin apa kayak yang lagi dilakuin. Atau bapak kamu tukang ngojek ya? Itu lebih ke gombal ya. Oke, Gitu, so ini itu menarik. jadi ternyata ini bukan hanya ada sejarah-sejarahnya tapi juga praktikalnya ya. Iya, praktikalnya gitu. Andai gue tahu buku ini 20 tahun lalu, Om Rani, ya Allah, pacar gue banyak pasti. Serius lu? Gue nggak ngerti nih ya. Kalau misalnya kalau buku how to untuk mencari teman gitu loh, atau buku yang paling populer di Kepo Buku sering disebut yaitu How to Win Friends and Influence People, Iya. Dr. Dale Carnegie gitu, itu kan ada berteman tuh harus begini. Kalau memperkenalkan diri seperti ini. Nah, kalau how to untuk dating tuh gimana, dah? Jadi misalnya how to wear. Jadi misalnya apalagi cewek-cewek nih biasanya overthinking. Aduh, gue kayaknya harus cantik nih, harus jadi perempuan yang seutuhnya misalnya. Tadinya nggak suka pakai rok, nggak biasa pakai rok, tiba-tiba pas kencan pertama pakai rok atau pakai apa gitu kan. Jadi kan nggak nyaman gitu buat diri sendiri kan. Sebenarnya kalau pas impresi dating itu kan memunculkan sisi-sisi terbaik kita yang sebenarnya ya bukan lo banget gitu tadinya, tapi dia mau berkorban demi menggait yang ia taksir gitu loh. Itu hal-hal yang biasanya kalau cewek-cewek sih mikirin banget ya. Gue aja dulu misalnya kayak aduh mau dating nih minggu depan, wah udah nyari bajunya dari hari seminggu sebelumnya nih. Cewek gitu ya? Iya. Sementara gitu. cowok mah nyantai aja kali, Nah, pakai kaos makanya, aja gitu. Cowok mah pakai kaos hitam, jeans, udah kelar. Iya. Iya. Kami soalnya datang dengan membawa kepribadian. Ya boleh gitu deh. Itu how to wear. Terus ada lagi cara ketika misal di restoran makan. Disarankan untuk makan pesan makanan yang simple-simple. Misalnya jangan yang pedas atau jangan yang misalnya kayak mie atau Yang gassy. karena kan kalau misalnya mie kan kayak ada suara gitu-gitu kan, atau susah gitu karena kan panjang kan. Terus kalau misalnya pedas takutnya ntar keringetan jadi nggak fokus sama obrolannya, fokusnya sama aduh lipstick gue ini nggak ya belepotan gitu-gitu Amrani. Lebih ke praktikal. Minta maaf ya, ini mungkin faktor umur ya. Tetapi pertanyaan gue berikutnya adalah, emang untuk urusan dating tuh sampai harus ribet itu? Kenapa? Iya. Di manakah era ketika dating tuh cukup datang ke rumah, bawa martabak, terus nongkrong di depan rumah, ngobrol, sampai ditegur bapaknya untuk pulang. Gitu. Wah, Emang serumit itu sekarang dating di abad sekarang ini? ya kalau dibandingkan dengan bawa martabak ke rumah sih lebih rumit ini ya. Gitu sih, lebih rumit. Belum lagi nanti kalau misalnya setelah dating walaupun nih ngobrolnya nyambung Amrani, tiba-tiba abis itu puff, ghosting, kayak nggak ada kabar, di blog apa segala macam, itu tuh sering terjadi. Nah itu istilah-istilah yang gue nggak kenal tuh, Iya. ghosting, gaslighting. Gaslighting ya. Itu banyak semua lah. ada di buku itu. Ada. Ada apa ya, Urban Dictionary. Urban Dictionary. Oke. Tapi kan ini buku ditulis oleh dari konteks budaya yang bukan Indonesia lah ya. Ya kan pastinya gitu kan. Ada penulis khususnya nggak sih atau memang dari The School of Life itu? Dari The School of Life aja sih. Dan menurut gue kalau ngomongin soal konteks, ya kayak konteks-konteks soal bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara makan dan ngobrol itu masih sama lah. Masih mirip-mirip lah ya. Maksudnya nggak, kan namanya kenal orang sama ngobrol kan di mana-mana sama ya. Yap. Gitu. Jadi ya mulailah dari hal-hal yang lebih dekat gitu. Oke. Seru ya? Seru Amrani. Makanya pengen gue bawa ke pulau kalau terdampar. Oke. Berhasil gak buat lo buku ini? Iya. Agak personal nih nanyanya. Tapi jangan dijawab dulu. Kalau mau dijawab gak dijawab juga gak apa-apa. Tapi nanti kita pindah ke buku berikutnya. Sambil kita coba gali lagi kontennya Ida. Terutama yang soal apa judulnya tadi? Bicara cinta. Bicara cinta. Aduh, gue udah gak bisa ikutan bicara cinta. Oke, kita kembali lagi di Bicara Cinta. Sebelum ke buku berikutnya, Bicara Cinta itu sebenarnya tentang apa sih konten-kontennya, Da? Bicara cinta itu ngobrolin apa ya, relationship secara umum yang payungnya lebih luas gitu dari online dating yang sebelumnya gue bikin. Jadi misalnya ada konten soal kencan juga, terus bagaimana cara apa ya merawat relationship gitu ya. Misalnya di dalamnya tuh gimana cara biar nggak toksik nih, apa nggak drama. Ya udah itu kan sebenarnya kan itu kelihatan ya. Mungkin ada beberapa orang yang mengira itu mah nggak usah dipelajari, bisa sendiri. Oh jangan salah, ternyata itu tuh banyak faktor. Atau misalnya kenapa ya
gue tuh udah berusaha banget ngasih dia hadiah apa segala macam, kok dia biasa aja. Ya mungkin dari habitnya atau love language-nya dia atau attachment style dia tuh tidak sama gitu kayak lo. Nah itu tuh ada beberapa teori yang akhirnya gue bahas juga. Sampai ke Gitu. teori-teori. Iya, jadi ada attachment style atau apa ya, gampangnya sih bagaimana cara orang tua kita mengasuh kita waktu kecil sampai Oke. sekarang itu Oke. berimpact pada bagaimana cara kita menerima dan memberi cinta pada orang lain gitu. Waduh. Ini kan ada orang-orang yang gini Om Rane, lagi berantem nih apa konflik-konflik, ada yang gue cabut, flight gitu, ada yang Oke. fight. Kalau gue tuh tipe fight yang enggak, gue harus kelarin ini sekarang karena besok emosinya udah beda lagi, perasaannya udah beda lagi. Ada yang kayak gitu. Jadi kan ada yang gak match. Nah, gimana caranya nih kalau misalnya ada cewek cowok couples yang cara konfliknya beda misalnya gitu loh. Terus ada lagi misalnya, oh kenapa ya kayak kok cowok gue posesif banget gitu. Ya karena mungkin biasanya pas dulu waktu di keluarga apa ya, dia nggak dapat perhatian yang cukup dari orang tuanya atau orang tuanya sibuk apa segala macam. Jadi ketika dia punya orang yang disayang, jadi pengen dikekepin terus gitu loh, takut hilang apa segala macam. I see. Gitu. Dan itu yang lu bahas gitu ya. Pakai ada tamunya Iya. atau memang hanya lu aja cerita membahas berdasarkan apa yang lu tahu atau hasil riset lo atau gimana? Sejauh ini biasanya gue pakai konten-konten monolog ya 7-10 menitan lah ya. Oke. Terus berencana akan ada tamu-tamunya sih, beberapa udah pernah ada, cuman waktu itu karena gue cita-citanya gue berubah nih tadinya kayak gue pengen jadi penulis kali ya, akhirnya gue ngundang Almira. Ya walaupun Almira juga novelnya novel romance. Terus abis itu kemarin sempat ngundang Mas Ega juga kan, ngobrolin Oke. soal bagaimana ketika dia nostalgia jatuh cinta lah gitu. Itu menarik loh, Dak, sebenarnya, Dak. Gue lagi nyari celah gimana caranya gue bisa diundang sama Ida ya gitu loh. Karena sama seperti Kepo Buku dan segmen terdampar ini adalah kan kita membicarakan buku kan ya, Iya. tapi juga membicarakan pribadi, nostalgia, kenangan segala macam. Kenapa lo nggak undang orang-orang yang akan cerita tentang percintaan menurut dia gitu kan, seru kan? Iya itu memang ada di timeline dan konten kalender ya. Asik. Om Rana jadi nanti sama Mister boleh bergiliran. Boleh. Nanti gue akan cerita tentang tips memilih martabak yang bagus buat calon mertua gitu kan. Oke. Soalnya gue tuh dulu tinggal di daerah yang mayoritas orang-orang Betawi gitu ya. Jadi waktu gue datang ke rumah yang sekarang menjadi istri gue tuh selalu diledekin di depan tuh, tetangga di depan tuh, kagak ada tentengan nih. Dateng ngelenggang aja nih, nggak ada Ini tentengan nih. martabak telur atau martabak manis? Buat gue martabak telur buat calon mertua. Oh gitu. Martabak manis buat Ayang. ayang. Waduh. Tapi kan seru kan. Jadi kayak buku dating gitu loh, bahwa lu cerita tentang dating dari tahun ke tahun, kan seru tuh. Boleh. Emang berencana ada nostalgia kali ya segmennya gitu. Jadi biar tetap lucu dan gak serius-serius banget gitu lah. Betul, karena di buku dating yang tadi di buku pertama itu kan lu cerita kan tentang dating dari tahun ke tahun kan. Dari mungkin zaman Ratu Victoria dulu datingnya gimana gitu kan. Kalau nggak cocok langsung digiotin gitu kan. Mungkin menarik sih. Gue jadi ngajarin orang tapi Gak apa-apa Om Rani. karena gue ngarep diundang sebetulnya gitu. Gimana ya, kan gue udah nggak ini. Aduh. Oke, nanti Oke. diundang Om Rani, tenang. Asik ya, ngomong dating. Oke, buku kedua ada yang akan lu bawa ke pulau terpencil kita. Buku kedua adalah bukunya Jay Shetty yang judulnya 8 Rules of Love. Love lagi. Iya, 8 Rules of Love. Rules of Love. Ini buku baru Jay ya, Shetty. 2023 lah terbitnya. Oke. 8 Rules of Law, Eight Rules of Love, iya. How to Find It, Keep it and let it go. Kenapa di belakang jadi Let It Go? Nah, itu dia yang menarik. Oke. Silakan. Iya, jadi kan kalau misalnya orang jatuh cinta, gini. Selama ini kita nggak pernah diajarin bagaimana cara coping atau bertahan dari kehilangan atau putus cinta. Tapi kita tuh bagaimana cara mencintai, bagaimana cara memberi cinta gitu-gitu doang kan. Tapi nggak ada kalau lo putus tuh gini caranya. Nah ini tuh ada cara-cara putus yang baik agar tidak meninggalkan beban gitu. Oke. Itu lucunya. Jadi kan ini kan bukunya karena ini yang nulis memang orangnya zen gitu ya Om Rane. Jadi
banyak sekali pertanyaan ataupun lembar kayak LKS gitu deh, ada beberapa Serius? LKS. Ada Ada ininya, lembar-lembarnya ada kayak yang- kuesionernya gitu. Misalnya tulis surat buat diri sendiri, atau ada refleksikan beberapa yang pernah terjadi di hidupmu di relationship sebelumnya, misalnya gitu-gitu. Terus apa-apa ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, terus di bagian let it go itu adalah bukan cara putus ya, bagaimana menghadapi putus cinta, karena putus cinta itu kan efeknya sama ya, sama-sama bikin depresi juga, ada kemungkinan itu. Terus ada juga ya pokoknya penurunan fungsi kognitif dan segala macam lah kalau tidak bisa Serius. ikhlas gitu. Oke. Soalnya ada temen gue yang baru diputusin, dia langsung tipes masuk rumah sakit seminggu. Itu yang paling jauh sih sejauh ini, itu Oke. yang paling jauh. Nah makanya di buku ini gue suka karena dia ngajarin kalau putus cinta tuh better ngobrol sama Rene, jangan lewat telepon, jangan lewat texting apalagi gitu. Selain kayak mungkin tidak gentle ya terlihatnya, Tidak Tapi- gentle, saya setuju kalau iya itu. kan, tapi kalau misalnya kayak tatapan gini kan head to head terus eye to eye, itu tuh ada ketulusan yang dia kasih, ada apa ya namanya ya, kayak kindness lah ibaratnya. Maksudnya ya jadiannya kan baik-baik ya, nggak yang buruk-buruk. Jadian kan nggak mungkin dari hal-hal yang ini kan buruk kan. Makanya jadi kalau pas mau berpisah juga harus meninggalkan kesan yang baik gitu. Ketika itu dilakukan, mau next relationship-nya tuh jadi lebih enteng, kata bukunya begitu. Oke. Kan biasanya kan kalau orang udah putus terus udah punya pacar lagi, itu kayak kok nggak kayak mantan gue yang dulu sih, mantan gue yang dulu kan gini-gini. Nah itu jadi perbandingan kayak gitu tuh yang sering dibahas kan. So what are the 8 rules of love? Waduh. Nggak usah semua lah, Iya, salah nggak satu usah. aja, 1 atau 2 gitu, atau 8. Oh. Iya, terus 80. 80. Truth of love apa ya? Oh, jadi kalau soal give up on perfection. Jadi itu salah satu rulesnya juga sih. Misalnya kapan kita tahu kalau orang tersebut adalah baik untuk kita, misalnya. Kayak the one itu tuh kayak terlalu apa ya? Kayak terlalu muluk gitu kan, kita nggak Oke. tahu ya nanti Oke. dia akan meninggal apa gimana segala macam. Nah, terus makanya si give up on perfection ini harus ada ketika kita udah bisa menerima, oh ya udah kayaknya gue nggak nyari kesempurnaan dia gitu, karena kesempurnaan milik Alhamdulillah. Soalnya kan dalam suasana Ramadan juga kan ya, betul. Iya, jadi maksudnya ketika hal-hal yang flawlessnya pasangan kita tuh pacar kita udah bisa menerima. Kan sebenarnya kita nggak nyari pasangan yang sempurna ya. Terus ya dapat syukur gak juga gak apa-apa gitu sebenarnya sih. Ya gak sih? Ya gak pernah nih. Ya maksudnya kalau gak dapet ya udah terima Oke, aja. Tinggal bagaimana cara lu berkompromi sama itunya, sama hal-hal yang menurut lo itu jadi kekurangan misalnya. Oke. Gitu. Ya gak apa-apa deh, pacar gue gak 180 cm ya misalnya gitu. Kan ada yang kayak harus saklek banget, atau habit dia kayaknya gak sama nih sama gue, dia night owl, gue morning person. Ya gimana caranya lo mau menerima nggak? Kan sebenarnya mau nggak atau nggak mau ya, bukan bisa nggak bisa. Ya bisa sih mengubah orang, tapi kan ada hal-hal yang nggak bisa diubah, misalnya prinsip hidup, value, gitu-gitu. Itu yang menarik dari 8 Rules of Love. Yang paling ampuh menurut lo, lagi-lagi buat mereka yang mau coba baca buku ini, mendapatkan pengalaman dari sini, menurut lo yang paling ampuh dari nasihatnya si Jay Shetty ini apa? Iya, kalau Jay Shetty ini paling ampuh tuh soal bagaimana cara dia mengajarkan keikhlasan sih. Anjir, kok kayaknya berat banget ya. Nggak, tapi ini menarik. Oke. Biasanya yang nulis buku relationship itu kan kalau nggak psikolog, dating expert, ataupun relationship expert. Nah ini kan dia berawal dari biksu ya. Jadi dia menerapkan hal-hal tentang mencintai diri sendiri itu penting sebelum mencintai orang lain. Nah di situ tuh dia udah mengupas semuanya. Ini kayaknya ada 300-an halaman atau 400, gue lupa, lumayan tebal gitu. Jadi yang menarik adalah bagaimana cara dia mengimplementasikan kezenan itu dan menyalurkan ke pembaca biar kayak itu cinta atau obsesi gitu. Jadi dia tuh ngasih tahu gitu. Kalau misalnya lo gini itu obsesi. Kalau lo gini mungkin ini cinta gitu.
Menarik. Jadi ada misalnya kayak instead doing this gitu. Ada Oke. kolom-kolom yang merane, itu yang menarik. Dan teman-teman ini buat informasi aja bahwa Jay Shetty ini adalah penulis dari Think Like a Monk ya. Itu juga salah satu buku yang menarik gitu ya. Dan oke, ini kayaknya perlu nih. Jay Shetty ini seorang storyteller, seorang podcaster, dan ya itu tadi former monk. Jadi sudut pandangnya mungkin sudah apa ya istilahnya ya, sudah menembus Iya. keduniaan. Udah namaste. Udah namaste gitu. Aduh. Oke. Segmen terdampar dari Kepo Buku bersama tamu kita Ida Umamah. Waduh. Sebelum masuk ke buku ketiga gue mau nanya dulu soal dating, online dating Anjay. atau dating apps. Lu kan di I Think I Wanna Date You kan banyak membahas soal itu ya. Iya. Ini dari sudut pandang gue ya. Zaman gue nggak ada tuh dating apps. Ada dating apps itu dulu di zaman gue ada, namanya Mak Comblang. Oke. Yang kerjain ngejodohin orang tapi nggak pernah ada yang berhasil buat gue. Sampai akhirnya gue mencari sendiri. Tapi kayak apa sih dating apps itu sekarang, maksud gue gini loh. Emang sampai segitunya lu harus pakai aplikasi dan lu nggak takut apa ketemu orang-orang yang nggak jelas? Kayak gitu tuh gimana sih? Lu kan pengguna dating apps dong. Iya. Ya walaupun sekarang gue udah punya pacar dan gak pakai dating apps ya, tapi karena pacarnya ketemu dari dating apps. dari dating apps. Serius? Ya itu pokoknya short story, gue nggak berniat cari pacar. Oke. Waktu itu cuma cari temen nonton, Om Rane, nonton film autobiografi, film Lu cari temen nonton, gua aja udah ajak, kenapa nyari pacar tuh? Ya Mas Popo, Allah. Dika mau nemenin lu semuanya. Terus dilalah, ada satu nih mau di Blok M, udah beneran nonton 2 jam habis itu pulang. Jadi di dating apps lu cuma nyari temen nonton gitu. Gue mau nyari temen nonton autobiografi spesifik, filmnya autobiografi karena gue nggak mau yang lain. Oke. Oh yaudah ayo, gue juga suka filmnya Makbul. Lah tahu nih anak, oke baik ya, ke Blok M deh kami. Asik. Sat 2 jam pulang, udah. Habis itu dia kok masih WhatsApp, kok masih ngajak ketemu, ya udahlah ladenin aja gitu, pokoknya gitu lah. Dan akhirnya? Nah akhirnya masih pacaran sampai sekarang. Asik, gila. Ya pokoknya dating apps tuh gitu. Nah tadi, Karena pola pikir gua ya, lagi-lagi nih pola pikir gua bilang, lu kayak menjual diri lu gitu loh. iya kebayang minta maaf. Ini lagi-lagi pola pikir gue. Lu kayak lu masang foto lu segala macam, lu kayak emang segitu susah gitu nyari pacar. Ya gimana ya Om Rani, kita kan satu kerjaan kalau di kota besar tuh belum cukup kan, memenuhi kebutuhan. 2 kerjaan ya cukup lah, tapi ya waktunya dikorbankan. Makanya akhirnya kami hanya bisa mencari dari internet. Ya itu, kalau gue ya, gue akan berpikir lebih kepada keamanan gue gitu, Iya, apalagi bener. perempuan gitu kan. Benar. Karena kan lebih rentan. Betul, lebih rentan kayak gitu. Itu gimana lu memastikan supaya jangan Nggak kena ini ya, buruk-buruknya. That's why gue waktu itu bikin I Think I Wanna Date You kan, karena gue ngasih kayak tips agar tidak bertemu predator seksual. Karena misalnya gue dulu pernah, jadi apa nih lesson learn-nya misalnya gitu. gila. Gitu. Gokil. Jadi kencan pertama tuh jangan mau dijemput deh, pokoknya ketemu aja di venue. Terus coffee shop. Kenapa coffee shop? Karena biar bayar sendiri-sendiri, nggak usah ribut split bill, nggak usah ribut aduh utang nih gue utang budi gitu-gitu. Jadi kalau misalnya nggak cocok, cabut deh gitu. Lebih praktis gitu loh. Maksudnya itu kan tips-tips yang sebenarnya kan nggak usah diajarin ya, tapi kan kadang orang terlena aja gitu kalau udah ada gebetan atau yang ditaksir. Gitu Om Dunia Rane. sudah berubah dunia. Gitu ya, walaupun misalnya dulu gue pernah dapat catfishing. Jadi Stop. Catfishing itu apa? catfishing itu Ikan lele. Ikan tuna. Ikan tuna. Jadi catfishing itu adalah istilah untuk menyebut ketika ada user penggunanya nggak sesuai sama aslinya. Ada waktu kasus gue adalah di situ fotonya foto-foto cowok, pas ketemu cewek, itu catfishing. Oh gitu. Begitar. Ya pokoknya gue pernah mengalami hal-hal buruk lah. Pokoknya catfishing. Terus sempat ketemu sama yang cowok predator seks juga. Tapi alhamdulillah gak pernah kena scammer atau penipuan. Mungkin karena muka gue bukan muka-muka orang kaya kali ya. Jadi kayaknya ada syukurnya juga gue nih. Allah. Tapi hasil deg-degan gue ngebayangin kalau gue punya anak perempuan yang Iya benar.
Tapi gue oke. setuju sih Om Rene. Makanya dengerin, walaupun sudah untuk sekarang berhenti, tapi lu masih bisa lihat di Spotify, cari I Think I Wanna Date You, itu banyak tips-tips penting dan menarik gitu ya. Menurut yang udah denger gitu, karena gue nggak, ya gue bukan pengguna dating app soalnya. Istri gue nonton soalnya ini apa? Buku ketiga ada? Waduh, buku ketiga gue mau bawa buku romcom nih kayaknya. Romcom. Ya karena tadi kan udah Kencan, udah Zen, sama Yes, Jay Shetty yes, ya. Romcomnya Almira Bastari deh gue. Hah? Almira Bastari. Judulnya apa? Judulnya Home Sweet Loan. Ini bukunya mau difilmin nih. Anjay, udah bocorin aja nih gue. Loan. Oke, Loan. sebelum ke bukunya, siapa Almira Bastari? Lagi-lagi gue baru denger nih. Almira itu penulis romance metropop. Wait. Semacam generasi penerusnya Ika Natasha. Oh, dan ini bukan loan sendiri ya, loan. Iya, Loan rumah, kredit rumah, kredit rumah. Oh, Home Sweet Loan, LOAN. Iya. Pinjaman. Loan. Jadi ini bukan bicara cinta ya, ini bicara soal rumah. Bicara soal rumah dan romansanya gitu, dinamika. Jadi sebenarnya kenapa gue pengen bawa buku ini, karena buku ini surprisingly membawa gue dari reading slump ke yang bisa energize lagi. Pokoknya Januari 2023 apa 22 gue lupa deh. Gue tuh lagi males buat baca buku karena gue beli doang nih Om Rene buku-buku kagak dibaca. Sampai akhirnya buku apa ya yang kayaknya ada sensasi yang menarik nih gitu, yang ini dia yang gue cari. Ternyata gue dapet nih Home Sweet Loan-nya Almira. Oke. Karena ketika gue baca, gue merasa kayak ketika gue baca teen lit dulu gitu, kayak wah gue langsung pengen ngelarin cepet gitu. Nah itu tuh sensasi yang gue rasakan. Oke. Sebelum gue nanya Ida, gue bacain dikit ya. Nih gue lihat di Goodreads nih ya. Home Sweet Loan Almira Bastari. 4 orang yang berteman sejak SMA bekerja di perusahaan yang sama meski beda nasib. Di usia 31 tahun mereka berburu rumah idaman yang minimal, nyerempet Jakarta. Bekasi udah bilang aja. Sawangan. Masih panjang sih. Jadi ada Kaluna, ada Tanisha, Kamamia, ada Danan gitu ya. Dalam upaya mereka menemukan rumah yang mampu mereka cicil. Betul. This is so Gen Z, yang katanya Gen Z itu nggak bisa dapat rumah. Apa milenial juga katanya susah nyicil rumah. Gitu. Oke, so dalam kata-kata lu sendiri lah, Home Sweet Loan ini cerita tentang apa? Ya, jadi premisnya adalah ada seorang cewek bernama Kaluna yang sedang ketar-ketir nyari hunian di tengah kota, Om Rene. Yang tadi Om Rene bilang, katanya wah susah nih kalau udah milenial Gen Z gitu kan. Dan dia tuh dihadapkan pada problem lain, yaitu sedang merencanakan pernikahan sama tunangannya yang namanya Danan ya, kalau gue lupa. Ya pokoknya gitu sama calon tunangannya. Iya, Dan kayaknya. keluarganya cowoknya nih ribet banget ya pokoknya. Jadi si Kaluna ini ceritanya kelas menengah lah, Mbak SCBD gitu, tapi yang karirnya ya udah segitu-segitu aja, yang nggak yang kaya raya banget gitu. Di sini dibilang gajinya nggak pernah nyentuh 2 digit. itu dia. Nah, jadi di sini adalah sebenarnya problemnya lebih ke dia stres nyari rumah. Oke. Karena ketika ngelihat iklan rumah tuh di selatan Jakarta, ternyata di Sawangan nih. Terus, Pondok Cabe gitu-gitu, pokoknya di timur Jakarta. Bukan Jakarta Timur ya. Depok nih. Oh, salah itu lain cerita ya. Oh, Terus itu Kalimulia. Kalimulia. Iya pokoknya gitu. Jadi si Kaluna ini stres banget sampai akhirnya itu affected ke hubungan romansnya sama calon suaminya. Oke. Gitu. Jadi dia tuh lagi bergulat sama diri sendiri. Terus ini gimana cara gue mempertahankan hubungan gue sama pacar gue gitu kan. Ya pokoknya sebenarnya ini novel yang lebih stressful dibanding novel-novel Almira sebelumnya. Cuma entah kenapa, karena gue bacanya di usia 30-an awal kali ya, jadi relatable gitu. Gitu. Dan Almira tuh cara nulisnya tuh mengalir banget. Terus misalnya kayak tak ada keluarga yang tak retak gitu. Ini lucu. Dari penggambaran aja gue udah tertarik, kayak misalnya Kaluna itu kerja sampingan sebagai model bibir. Nah, iya karena
Karena bukan model yang cakep banget gitu ya, kayak Kelly Tandiono atau Nadia Hutagalung gitu. Enggak, jadi emang bibirnya aja cakep. Jadi model bibir. Jadi dia kerja sebagai model bibir. Iya, buat lipstick. Oke, gua nggak akan cerita atau nggak akan nanya ke Ida pada akhirnya apakah mereka menemukan rumah gitu ya apa enggak. Tapi premis sebuah novel yang cerita tentang perburuan rumah itu menarik buat gue gitu loh. Menarik. Apa yang ya bagian-bagian yang menarik lah dalam proses dia mencari rumah itu dari novel ini misalnya. Iya, ternyata frustrasi mencari rumah dan gaji pas-pasan nggak naik-naik itu adalah sebuah hal yang wajar gitu. Karena tadinya kalau buat gue sendiri ya, kayak anjir nih, emang mau sekaya raya apa lagi sih gue mestinya untuk bisa afford rumah ataupun hunian yang layak gitu kan. Ya misalnya sekarang hunian yang layak ya oke, cuman satu kamar juga layak sih. Cuman kan gak mungkin ya kalau tinggalin sama keluarga, sama anak nanti atau segala macam. Terus bagaimana cara nyari lokasi yang deket sama kantor, yang gak wasting time di jalan. Karena di jalan kalau macet tuh stressful misalnya. Nah itu tuh yang menurut gue dekat banget sama pembaca termasuk gue gitu. Dan apa ya, cara-cara dia menggambarkan karakter tuh nggak berlebihan, dan rasanya pas gitu, cocok. Misalnya cara-cara ngerespons dia, misalnya yaudah deh gue mau resign aja kali, atau aduh gue stres banget, tetap aja di kantor-kantor itu. Ya kan gitu kan gambaran kita sehari-hari. Mau resign udah 10 tahun aja lu di kantor misalnya gitu. Nah ini kalau yang soal rumah ini dia gitu deh, jadi suka apa sih, iklan-iklan rumah tapi kok kayaknya bagus pas didatengin, ya Allah gambarnya doang nih bagus. Nah itu kan relate banget ya, apalagi mungkin dengan budget di bawah 2M gitu. Ternyata cuma dapat segini coy, padahal angka 1M dulu buat gue pas SMA anjir gila, gede banget saya gitu. Sekarang ya Allah. Ngomong-ngomong lu sendiri udah menemukan rumah idaman belum? Wah, pertanyaan yang sulit. Belum. Nemunya sih udah. Nemunya udah. Cuman belum kuat beli. Nemunya kan udah ngadain. Iya. Seru ya. Jadi Seru. gue terus terang lagi-lagi ya inilah enaknya terdampar. Gue banyak bertemu dengan buku-buku baru, penulis-penulis baru kayak Almira Bastari ini. Dan lu udah baca novel-novel yang lain? Udah baca Resign, ada juga Ganjil Genap. Ganjil Genap itu tahun lalu difilmin Oka Antara sama Clara Bernadette gitu, MD sih kalau nggak salah gitu. Itu gue kayaknya permasalahan mbak SCBD semua deh. Iya, jadi topik-topik dia memang metropop, makanya namanya metropop metropop. Kan kayak Ikan Atasnya juga kan ngebahas buku-bukunya urban. Wow, oke. Gitu. Tuh dia Home Sweet Loan dari Almira Bastari. Mau difilmin tuh. Mau difilmin lagi? Iya, bocoran kemarin baru dikasih tahu. Ordal. Disponsori oleh developer mana? Sepertinya sih Visinema ya. Visinema sepertinya. Soalnya ada Christian Emmanuel. Bocorin terus. Tapi oke, itu dia yang buku ketiga Home Sweet Loan dari Almira Bastari. Nggak terlalu tebal kayaknya nih bukunya, 312 halaman ya. Cepet kok itu, gue cuma 2 hari baca kelar. Iya kalau menarik sih. Nah itu dia masalahnya. Kan sekarang jarang menemukan buku yang sekali duduk langsung habis kan. Dan gaya tulisan dia tuh lucu ya, apa namanya? Mengalir, realistis. Oke. Gak berlebihan lah. Oke. Almira komisi ya. Almira, kapan kalian kepo buku? Gue pengen belajar beli rumah. Mas Kaisang aja udah punya rumah. Iya, kan sekarang nyari kerja susah. Makanya ada yang dicari nama bapaknya. Makanya dicari nama. Oke, sebelum kita melipir ke arah politik, itu dia tadi buku yang ketiganya Ida. Dan sekarang, wah ini salah satu favorit gue ketika saya menanyakan lagu favorit dari tamu kita kali ini. Sebentar lagi. Kita kembali di Terdampar dan sedikit penjelasan bahwa selain 3 buku, di Terdampar ini juga kita mengajak tamu kita untuk memilih 1 lagu atau 1 album dari artis yang sama. Nggak boleh bawa album kompilasi, terlalu gampang. Kalau album yang ini mencet-mencet sendiri, ngerekam sendiri gitu. Oh boleh banget. Soalnya Kak Ida nih dengar-dengar juga seorang penyanyi. Cek. Suaranya keren loh. Saya nggak ada gitar, kalau ada gitar gue ajak nyanyi nih. Waduh. Tapi ya itu dia tadi. Ini sebenarnya kenapa gue paksain di Kepo Buku ada 1 lagu, karena ini adalah buat gue adalah semacam dedikasi
buat acara podcast yang menginspirasi gue untuk bikin Terdampar, yaitu namanya Desert Island Disc. Gue sering sebutin dan gue harus sebutin juga karena ini gue pengen mendedikasikan ini kepada acara Desert Island Disc juga. Cuma kalau di Desert Island Disc kan 8 lagu, ini 1 aja lah. Cukup 1 gitu ya. Lagu apa, Dak? Lagu nih ya. Ini lagu apa album nih? Bebas. Jadi lu boleh pilih 1 lagu atau 1 album oleh artis yang sama. Bebas. Oh gitu. Gue 1 lagu aja deh. Oke. Lagunya India Ari. Nama musisinya India Ari. Terus judulnya Damn, I'm old. Judulnya India? Iya, India Ari. Ari. Oke. Iya, dia penyanyi kulit berwarna. Judul lagunya I Am Light ya. I Am Light. I Am Light. I Am Light. Oke. Gue langsung lihat liriknya. Wah, itu liriknya itu bikin gue nangis. I am light. I'm not the things my family did. I'm not the voices in my head. I am not the pieces of the brokenness inside. I am light. Ih gila, zen banget nih liriknya nih. Itu kali pertama gue dengerin di Java Jazz waktu dia manggung. Gue pertama tahu juga dari gue liputan Java Jazz, terus di situ gue cuman nyanyi dengerin terus kayak anjir nih siapa nih? Oke. Gue dengerin, anjir gue nangis lagi gitu. Gila. Apa sih musiknya, warna musiknya apa sih? R&B, agak R&B, ballad R&B gitu. Teman-teman ntar cari aja ya di Spotify atau di YouTube gitu ya, karena kita nggak bisa muter di sini karena kena strike sama YouTube nantinya gitu ya. Karena nggak ada DJ-nya. Nggak ada DJ-nya juga gitu. Tapi oke, lanjut. Ya jadi si I Am Light ini juga gue tertarik gara-gara liriknya Om Rene. Karena biasanya kalau gue dengerin lagu tuh gue notice ke komposisinya. Misalnya kayak pergantian chordnya kayak seru nih, kayak wah minor ke apa gitu-gitu. Gila, lu musisi banget. Enggak gitu. Terus. Cuma ya karena dulu terpapar musik aja itu mah. Padahal mah nggak bisa. Nah terus abis itu pas denger liriknya gue langsung tertohok karena kan I'm not the things of my family did. Jadi kan ada ekspektasi tertentu dari keluarga yang melahirkan lu gitu. Iya. Kan kayak gue kan pengennya anak gue gini. Tapi ternyata anak gue jadi begini. Ya udah diterima aja lah gitu. Tapi kan masih banyak orang tua yang tidak bisa mengikhlaskan itu bahwa anaknya sekarang udah bukan anak yang kayak dia harapkan misalnya. Kayak gue sekarang deh misalnya ya gue diharapkan jadi PNS, jadi dosen, jadi guru. Cuma kayak ibu tahu nggak aku tuh udah ikut riset akademisi muda ya, tidak sejahtera dosen itu gitu. Cuman kan gimana caranya gue bisa ngomong itu ke nyokap gue gitu. Karena kan kalau di orang daerah PNS itu masih jadi salah satu profesi yang menjanjikan ya, terutama dari dana pensiun dan segala macam gitu-gitu. Jadi gara-gara itu juga gue langsung kayak gue banget. Jadi rupanya yang bagian pertama itu yang benar-benar menarik perhatian lo ya? Iya, itu 2000 berapa ya, 17 atau 16 gue pas ke Java Jazz. Itu kan gue umur 20-an akhir. Dan kan kalau 20-an akhir kan udah mulai dewasa ya. Jadi udah kepikiran, wah gila nih tanggung jawab gue sebagai manusia dewasa nih apa nih. Terus wah ternyata gue tidak diharapkan menjadi seperti apa yang diharapkan keluarga misalnya gitu-gitu. Ada rasa manusia gagal gitu loh Rene. I see. Sedih ya? Sedih sih, gue jadi penasaran pengen dengerin gitu loh. Iya, Kayak, lu bisa humming sedikit kayak apa sih nadanya, gue pengen tahu. Waduh. Lu masih ingat gak? Oke, kayak I am light, I'm not the things my family did. Kayak gitu-gitu. Keren kan suaranya kan? Gue gak ngibul kalau gue bilang Kaida itu musisi gitu loh. Oke. Salah satu yang menarik gue kalau ngomongin lagu adalah bagaimana pendengar menafsirkan lagu tersebut. Mungkin si India Ari ini punya penafsiran lain gitu ya. Ini dia yang kompos ya. I'm not the color of my eyes, I am not the skin on the outside, I am not my age, I am not my race, my soul inside is all light. Waduh gila, kayaknya dalam banget gitu. Nah itu, jadi kalau gue menafsirkannya bahwa setiap orang itu kan diciptakan untuk menjadi, kalau di Islam kan apa ya, apa sih khalifah di muka bumi gitu kan. Ya itu sama sih menurut gue kayak gitu. Cuman ini versinya pakai bahasa Inggris gitu kan. Kayak I am light tuh lu tuh menerangi, tapi terang lu tuh nggak harus ke banyak orang, bisa ke beberapa aja. Dan kalau misalnya nggak banyak bukan salah lu juga, nggak apa-apa. Keren. Gitu. Terus kayak mau
nangis gitu pas lagi dengerin ini. Si itu menarik gitu. Bagaimana orang menafsirkan sebuah lagu itu selalu menarik karena kadang-kadang itu bisa masuk ke diri dia sendiri dan relate dengan diri dia sendiri. Iya. Dan itu sudah beda mungkin dengan apa yang ditafsirkan oleh penyanyinya gitu ya. Iya. Kalau gue kan I am light. I am light itu mantra saya kalau buat diet. I am light. I am light. Terbang dong ntar. Saya enteng. I am light. Itu dia lagunya Ida. Dan sebelum pamit, tentu saja gue tuh kalau ngobrol sama Ida nih banyak yang bisa digali karena dia ini konten kreator, iya, seorang akademisi, iya, lu kan akademisi kan? Aduh, berat banget Om Rene. Oh, peneliti. Iya, asisten peneliti. Asisten peneliti Kebetulan. sih bisa nyanyi gitu loh. Apalagi Ida? Bisa nyari cowok. Bisa nyari cowok gitu kan ya, dan bisa memberikan masukan nasihat-nasihat. Bisa ngaji, alhamdulillah. Masya Allah, apalagi itu juga nilai tambahnya. Ini sekarang gue jualan dulu nih, Iya. Mengajinya men, gue masih Iqra 1 sampai sekarang, dia udah hatam berulang kali ya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau belajar ngaji boleh ketuk DM aku ya. Ini beneran. Serius? Karena gue ngajar ngaji 2 tahun belakangan. Serius? Dah ajarin gue dah. Gue Iqra aja gak kelar-kelar dah, beneran. Iya gitu, berarti gue. Ngomong-ngomong soal buku, nanti di Kepo Buku juga gue cerita. Gue baru beli buku dah. Untuk supaya ngelancarin Quran gue. Ini karena ini rilisnya di bulan Ramadan ya. Quran yang mengajak kita bukan hanya membaca tapi juga nulis. Nanti nggak sih lo? Jadi tulisannya itu memang warna abu-abu karena kita memang diajak untuk ikut tracing. Oh gitu, iya. Untuk tracing gitu loh. Kayak nulis Latin dulu gitu ya? Iya, huruf Arabnya. Jadi tracing hurufnya gitu. Jadi memang lu kayak ini loh, kayak apa namanya? Puzzle yang nyambung huruf. Oh iya. Jadi bener-bener lu harus ngikutin tuh. Ih, seru banget. Itu yang gue kerjain sekarang. Wah, luar biasa. Karena gue sampai sekarang masih di usia saya yang seperti ini. Nggak Itu apa-apa, Rani, kalau mau ini nggak apa-apa loh. Gue tidak mematok harga dan segala macam, lagian kayak pay as you wish aja. Oh gitu ya? Atau misal kayak gue pengen buku ini, ntar beliin buku. Ada beberapa teman gue yang kayak gitu juga. Ketuk DM-nya langsung. Ngajar ngaji. Online bisa. Online bisa ya? Biasanya lewat Zoom gue. Ida ini manusia yang penuh dengan apa ya? Bukan kontradiksi, saya nggak mau bilang kontradiksi tapi penuh dengan cerita gitu loh, dengan segala latar belakangnya segala macam, itu keren banget. Jadi teman-teman mainlah ke YouTube-nya Ida, bicara cinta, dan kalian akan menemukan lebih dari sekadar cinta. Ya, gitu. Udah bisa gak gue promosiin tuh? Bisa, langsung host tamu. Tapi terakhir, lu sendiri bagaimana sih melihat diri lu? Siapakah seorang Ida Umamah menurut lu sendiri? Rasain, gue dari tadi gue nanya yang dalam-dalam, habis pilihan lagunya aja I am light gitu. Justru pertanyaan terakhir lo ini adalah pertanyaan tersulit sih. Iya, karena untuk kenal diri sendiri kan butuh seumur hidup ya. Tapi kalau sampai sekarang ya gue ya mengenali diri gue sebagai apa ya? Kayaknya Ida yang emang punya banyak pilihan dalam hidup gitu. Kadang juga nggak tahu arah hidupnya mau kemana gitu-gitu, dan sulit untuk menuju satu hal aja. Itu tuh aku memang lumayan sulit. Setelah gue menemui beberapa kegagalan di belakang, jadinya kayak aduh, ntar gue ini lagi gue udah nggak mau merasakan kesakitan itu lagi gitu loh. Seolah-olah, tapi ini gue lagi memberanikan diri untuk keluar dari tempurung. Siapa yang nyakitin Uda? Langsung nangis. 10 tahun ke depan Ida akan lu lihat seperti apa? Mohon maaf, ini kayak pertanyaan interview HRD ya? Memang. Oh gitu. Memang. Aduh. How do you see yourself 10 years from now? Apakah udah menjadi seorang konten kreator yang sudah dicari-cari di seluruh dunia, menjadi rujukan narasumber untuk bicara soal percintaan atau gimana? Gue tuh gue pengen podcastan sama salah satu dating coach gitu, namanya Matthew Hasi. Oke. Itu kayak gue merasa, ya mungkin 10 tahun lagi bisa lah. Terus apalah tulisan gue ada yang difilmin gitu ya. Buku. Iya, atau apa. Terus gue menjadi seorang perempuan yang ya gak kaya-kaya banget kayak Nagita Slavina lah ya, tapi cukup untuk hidup gitu, tenang, zen, punya pasangan yang
support, mapan, Mapan, matang, hidup di desa, oh enggak ya? hidup di ya nantilah belum lah ya, hidup di kota kecilnya nanti kalau udah mau Oke, pensiun. oke. So, selain ini buat teman-teman yang dengerin juga, ini nanti bisa lu kunjungi lagi kira-kira 10 tahun ke depan. Wow, no. Dan lu bisa membuktikan apakah lu mendapat apa yang atau mencapai apa Amin. yang lu Oke. cita-citakan. Bismillahirrahmanirrahim. Manifesting. Masik, Ya. manifesting. Anak-anak sekarang tuh banyak istilahnya ya. Ya? Iya Gue bener. mumet loh kadang-kadang loh. Emang. Gaslighting, manifesting segala. Kayaknya lu harus nulis buku deh tentang istilah-istilah modern gitu. Oh ya boleh, nanti gue bikin glosarium deh. Gue jual di konten-konten digital ya Om Rani. Siap. Oke. Ida, thank you banget, Da. Terima kasih udah diundang. Sukses, Om Rani. Da. Amin. Gue akan terus mengunjungi Bicara Cinta. Iya, terima kasih ya Om Rani dengan Oke. kepo bukunya dan ilmu-ilmu YouTube-nya tadi sebelum ini. Itu teman-teman terdampar, dan kita jumpa di kesempatan lain. Masih banyak orang-orang lain yang akan kita damparkan. Tapi sekarang mari sama-sama kita angkat Ida dari pulau terdampar ini dan dikembalikan ke kos-kosannya di daerah SCBD atau di mana sana itulah. Thank you, Da. Oke.